Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Pak, nama saya Fikri Sanur Hakim, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memberikan semacam pendidikan kesehatan tentang bagaimana pentingnya diet bagi penderita diabetes mellitus. Kira-kira di sini saya meminta waktunya 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau bersedia, mungkin ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian diabetes itu sendiri apa. Terus yang kedua, pengertian diet diabetes mellitus itu apa. Terus yang ketiga, ada tujuan diet. Yang keempat, manfaat diet. Yang kelima, bagaimana syarat-syarat untuk diet tersebut. Terus yang keenam, bahan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan penderita diabetes mellitus. Mungkin itu bahasan yang akan saya bahas atau yang akan saya sampaikan. Adapun media yang saya gunakan yaitu leaflet atau selembaran. Di sini ada penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, pokok-pokok bahasan. Ini Pak, untuk materi yang pertama di situ ada mungkin diabetes. Sebelumnya, menurut Bapak apa sih diabetes itu? Diabetes itu penyakit yang disebabkan gula mungkin ya. Ya, bisa juga gula. Kalau di masyarakat lebih identik penyakit gula, penyakit kencing manis, itu juga sama diabetes. Menurut beberapa ahli atau definisinya, diabetes sendiri itu merupakan salah satu penyakit kelainan metabolik yang menyebabkan hiperglikemia kronis sehingga meningkatkan kadar glukosa. Glukosa itu darah ya, gula. Glukosa itu gula dalam darah serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin atau insulin itu cairan untuk sistem untuk pengolahan gula di dalam tubuh manusia. Kemudian kerja insulin maupun keduanya. Mungkin itu untuk penjelasan DM atau diabetes mellitus itu sendiri. Kemudian ada apa sih diet itu? Diet diabetes mellitus itu. Di sini dijelaskan diet diabetes mellitus itu merupakan sebuah pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan jumlah, jenis, dan jadwal pemberian makan. Prinsip diet bagi penderita diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah. Jadi intinya diet di sini itu mengurangi jumlah, jenis, dan jadwal makanan. Intinya mengurangi gula yang masuk ke dalam tubuh sehingga gula itu bisa gula dalam darah itu atau glukosa bisa terkontrol di dalam tubuh sehingga tetap berada di batas normal. Terus yang selanjutnya ada di sini ada penyebab. Apa sih penyebab DM itu sendiri? Adapun yang pertama keturunan, bisa dari keturunan. Terus imunologi. Yang ketiga ada faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi menjadinya DM. Terus yang keempat usia. Di usia ini rata-rata di usia 65 tahun kekebalan terhadap insulin cenderung meningkat. Terus yang kelima ada dari obesitas atau kegemukan juga bisa menyebabkan penyakit diabetes. Terus ada riwayat keluarga, yaitu faktor keturunan itu sendiri. Selanjutnya ada apa sih tujuan diet itu sendiri bagi penderita DM? Yang pertama ada supaya untuk mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati normal. Kan penyakit DM itu
kelebihan gula darah, sehingga gula darah itu di dalam tubuh tidak bisa diolah oleh tubuh, kemudian gula darah menjadi naik. Nah, tujuan diet ini sendiri untuk mempertahankan gula darah itu mendekati normal, batas normal. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga, ada memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut menggunakan insulin seperti hipoglikemia. Yang terakhir, untuk meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Yang selanjutnya, apa sih manfaat diet itu sendiri? Yang pertama, menurunkan kadar gula darah mendekati normal. Yang kedua, menurunkan gula dalam urin menjadi negatif. Yang ketiga, mencapai berat badan normal. Yang keempat, memberikan energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang memadai. Yang kelima, mengusahakan agar penderita DM tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang selanjutnya, membantu mempercepat penyembuhan luka bila mana ada gangren atau luka membusuk atau luka terbuka. Melalui diet ini untuk mempercepat penyembuhan luka, sehingga luka itu menjadi cepat kering, cepat tertutup gitulah. Terus yang selanjutnya, yang ketujuh, menghindari terjadinya komplikasi. Yang kedelapan, mengurangi keluhan-keluhan. Sedangkan untuk melakukan diet ini sendiri tidak ada syarat-syaratnya, jadi tidak semaunya gitu ya. Yang pertama, yang bisa melakukan diet ini, yang pertama, energi cukup untuk mempertahankan berat badan normal. Jadi bila mana berat badan di bawah normal, disarankan tidak melakukan diet. Yang kedua, kebutuhan protein normal. Yang ketiga, kebutuhan lemak sedang. Yang keempat, penggunaan gula murni tidak diperbolehkan. Yang kelima, penggunaan gula alternatif terbatas. Yang selanjutnya, asupan serat dianjurkan. Yang selanjutnya, penderita DM dengan tekanan darah normal boleh mengkonsumsi garam. Jadi untuk yang tekanan darahnya di atas normal, seperti 200 per berapa gitu ya, itu dianjurkan tidak untuk mengkonsumsi garam. Tetapi bila mana tekanan darahnya berada di batas normal seperti 120 per 80, 130 per 80, itu boleh untuk mengkonsumsi garam. Yang terakhir, cukup vitamin dan mineral. Untuk selanjutnya, jenis bahan makanan yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk penderita DM, diabetes mellitus. Yang pertama, ada sumber karbohidrat, yaitu bahan makanan sumber karbohidrat kompleks, diantaranya padi itu beras, terus beras merah, bakmi, kentang, ubi jalar, singkong, gandum, sagu, sereal, roti, itu diperbolehkan. Terus yang kedua, ada sumber protein rendah lemak, diantaranya ayam, tetapi tanpa mengkonsumsi kulitnya. Bila mana ada makan ayam ada kulitnya, diharapkan dibuang terlebih dahulu kulitnya. Terus yang kedua, ada ikan, yogurt, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, itu juga diperbolehkan. Terus dari buah-buahan, jeruk, belimbing, salak, kedongdong, semangka, apel, pir, pepaya, pisang, melon, dan buah naga, itu juga diperbolehkan. Tetapi dengan catatan jangan terlalu over atau terlalu banyak untuk memakannya. Terus yang selanjutnya, ada sayuran. Sayuran ada dua golongan, ada golongan A, yaitu sayuran yang bebas dikonsumsi, yang biasa dikonsumsi, yaitu mengandung sedikit sekali energi, protein, dan karbohidrat. Misal contohnya ada lobak, selada, jamur segar, supa atau nyapa ya, supa ya, timun, tomat, sawi, toge, kangkung, terung terong yang Kembang. ungu ya, Bisa terong lalap, itu bisa ya, kembang kuah. Terus yang kedua, ada sayuran golongan B, yaitu sayuran yang boleh dikonsumsi tapi dibatasi 100 gram setiap hari. Jadi ini untuk khusus di golongan B ini konsumsinya harus dibatasi maksimal 100 gram setiap harinya. Jenis golongan sayuran golongan B diantaranya ada
buncis, daun melinjo, daun pakis, daun singkong, daun pepaya, labu siam, daun katuk, pare nangka muda, jagung muda, kacang kapri, jantung pisang, labu walung atau labu ya, kacang panjang, bayam, dan wortel. Itu contoh-contoh sayuran yang boleh dikonsumsi, tetapi ada batasannya gitu. Jadi tidak apa ya, tidak semaunya gitu. Terus ada juga makanan yang apa ya, yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan atau dibatasi untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, makanan yang mengandung banyak gula sederhana. Jadi kan penyakit diabetes mellitus itu identik dengan tingginya gula dalam darah. Jadi kan otomatis makanan yang mengandung gula itu sangat-sangat tidak diperbolehkan gitu. Seperti gula pasir, gula jawa, sirup jeli, buah-buahan yang diawetkan, seperti kayak manisan gitu. Terusan susu kental manis, soft drink, es krim, kue-kue manis, dodol, cake, dan tarcis gitu tidak diperbolehkan. Terus yang selanjutnya yang mengandung banyak lemak, seperti cake atau kue, makanan siap saji, terus goreng-gorengan itu sangat tidak diperbolehkan. Terus yang selanjutnya yang mengandung banyak natrium. Natrium itu ini apa, garam. Natrium itu garam ya, seperti yang asin-asin gitu, seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Mungkin cukup sekian ya Pak materi yang dapat saya sampaikan tentang program diet pada pasien diabetes mellitus. Dari awal penjelasan sampai tadi akhir penjelasan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Saya masih bingung gitu ya. Ya, gimana? Jadi seperti ini, tadi saya mendengarkan DM itu kelebihan glukosa gula ya. Nah di sini tuh ada pembahasan yang dilarang berlebihan menggunakan natrium atau garam. Nah itu seperti apa? Maksudnya mengurangi gula, cuman di sini garam gitu. Nah saya tidak paham gitu. Baik Pak, menjawab tadi pertanyaan Bapak kan bagaimana, kenapa gitu, kan kelebihan gula, tetapi kenapa dilarang mengkonsumsi terlalu banyak garam? Jadi bukan tidak diperbolehkan, tetapi harus dibatasi untuk mengkonsumsi garam. Jadi biasanya para penderita diabetes mellitus itu tekanan darah tinggi gitu kan. Nah, kenapa harus dibatasi mengkonsumsi garam? Supaya mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit serangan jantung. Karena faktor utama para peneliti menyebutkan asupan tinggi garam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung pada penderita diabetes mellitus. Itu menurut para peneliti, karena garam itu faktor utama yang bisa dibilang faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler. Mungkin itu penjelasan tadi yang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Apakah sudah paham? Paham ya. Terus apakah ada yang mau ditanyakan lagi, bila mana ada hal yang belum masih paham gitu? Cukup mungkin. Alhamdulillah kalau misalkan Bapak sudah mengerti dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya akan mengevaluasi pemahaman yang tadi saya jelaskan dari awal sampai selesai gitu kan. Saya mau coba bertanya kepada Bapak gitu. Jadi DM itu apa sih? Terusan makanan yang dibolehkan, yang dilarang itu makanan seperti apa gitu. Jadi menurut saya Ya, DM itu
kelainan metabolik Ya. dari kelebihan gula Ya. ya. Untuk makanan yang tidak boleh yaitu makanan yang berlebihan garam, Ya. gula, dan minyak. Ya. Nah, untuk boleh dikonsumsi itu seperti ya sebaliknya mungkin ya, Ya. kurang gula, kurang minyak, dan kurang garam. Alhamdulillah, berarti tadi dari awal sampai selesai materi yang saya sampaikan Bapak menyimak dengan begitu baik ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Jadi inti dari kesimpulannya, diet pada penderita diabetes mellitus itu sangatlah penting, tetapi ada beberapa prasyarat atau beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti yang utama itu dari berat badan. Di bawah berat badan normal itu tidak boleh melakukan diet. Terus yang kedua itu yang harus diperhatikan untuk diet itu, kebutuhan protein itu harus di batas normal. Itu mungkin syarat-syarat diet. Terusan kenapa saya bilang diet pada penderita diabetes itu sangatlah penting gitu. Jadi diet di sini membatasi makanan yang dikonsumsi supaya menstabilkan gula darah di dalam tubuh itu berada di batas normal. Jadi kalau kita mengontrol makanan yang kita makan sehari-hari, bisa jadi gula darah itu berada di batas normal, dan itu juga bisa bisa menghindari kemungkinan terjadinya penyakit lain yang muncul atau bisa dibilang komplikasi. Mungkin itu inti dari kesimpulan dari pendidikan kesehatan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya menjaga makanan yang dikonsumsi, terutama yang paling penting itu menjaga menghindari makanan yang mengandung banyak gula, terus makanan yang digoreng, terusan makanan yang dibatasi asupan natrium atau garam gitu. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak bisa menerapkan, bisa lebih sehat ke depannya. Ya, saya tutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.